Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Erwin. Apa kabar? Waalaikumsalam Pak Irman, selamat siang. Alhamdulillah hari ini baik, kondisi sehat. Bagaimana Pak Irman hari ini kondisinya? Oh, Alhamdulillah sehat juga, Pak Erwin. Pak Erwin, gimana kegiatan hari ini? Lancar atau gimana? Ada kendala Eh, atau gimana? Kegiatan hari ini cukup melelahkan ya Pak ya, karena Lancar. aktivitas biasa, cuman ya karena di sekolah kan kadang-kadang ada padat banget Oke. gitu, jadinya lumayan capek Pak. Oke, Baik. siap. Nah, Pak Erwin, kemarin saya juga sempat kaget gitu ketika di Pak Erwin menghubungi saya gitu. Saya bertanya-tanya ada apa ini gitu, ada masalah apa atau apa gitu permasalahan yang akan disampaikan Pak Erwin. Nah, kebetulan hari ini saya baru bisa menghubungi Pak Erwin gitu. Mohon maaf Pak Erwin kalau hari ini baru bisa Baik. menyapa Pak Erwin. Nah, saya juga sebenarnya pengen tahu gitu kemarin Pak Erwin menghubungi saya ketika saya mau menghubungi Pak Erwin, kemudian ada beberapa kegiatan, akhirnya hari ini baru bisa menghubungi Pak Erwin. Nah, eh, Pak Erwin gini, mungkin bisa diceritakan sedikit gitu untuk apa tuh kegiatan hari ini gitu. Pak Erwin mau berbicara atau mau curhat seperti apa gitu dengan permasalahan Pak Erwin. Baik. Eh, Sebelumnya saya mohon maaf Pak Irman karena kemarin saya menghubungi Bapak terus meminta waktunya untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf karena sudah mengambil waktu Bapak nih yang sedang sibuk-sibuknya nih ya. Maaf banget. Jadi Oke, gini, siap Pak Erwin, tidak apa-apa, silakan. jadi gini Pak Irman, saya itu Recording stopped. saat ini sedang sedang agak galau ya. Saya itu lagi butuh tempat curhat lah ya, seperti itu. Lagi ingin berbagi sebuah apa permasalahan yang sedang saya hadapi di tempat kerja saya ya, terutama di kelas saya. Ini terkait Oke, siap. dengan salah satu murid saya ini yang bernama Yunus. Itu anak ini dari awal tahun ajaran baru itu jarang masuk, Pak Ir. Dan Oke, dan siap. dan kemudian saya melakukan sebuah tindakan yaitu karena kalau dihubungi lewat telepon itu agak susah, jadi saya mencoba mendatangi langsung ke tempat tinggalnya. Oke, Nah, ya, siap. waktu Eh, baik. ya, jadi inti permasalahannya gitu Pak Erwin sekarang sedang menghadapi masalah anak didik Pak Erwin ya, ketika Mm-mm. ada seorang siswa yang sering tidak masuk kelas, begitu Betul, Pak Erwin? betul, Ya, betul, berarti Pak. tidak sering ke sekolah lah, berarti ya. Mm-mm, mm-mm. Oke, nah dari tidak bolos tadi gitu, sekarang dari kita mengadakan pertemuan gitu tentang Mm-mm. masalah bolosnya tadi. Nah, apa yang diharapkan dari pembicaraan kita membicarakan tentang Yunus yang tidak masuk sekolah? Nah, apa tujuan akhir dari Pak Erwin setelah kita bicara ini gitu Pak Erwin? Ya, baik Pak. Jadi gini, saya berharap nanti setelah kita melaksanakan pembicaraan ini, saya berharap menemukan solusi bagaimana cara terbaik agar saya mampu membangun semangat dan mendorong Yunus untuk mau bersekolah kembali dan hadir ke sekolah lebih rajin lagi, Pak. Seperti itu. Oke, siap ya. Intinya dengan pertemuan kini Pak Erwin ingin memotivasi Yunus supaya rajin sekolah, gitu Pak Erwin ya. Betul, betul. Oke, eh, nah gini, dari itu, dari rajin itu Pak Erwin bisa disebutkan nggak ada kriteria khusus misalkan untuk rajinnya Yunus ke sekolah itu seperti apa Pak Erwin? Baik. In- Eh, dari yang indikatornya lah gitu Pak Erwin. baik, baik. Dari rata-rata kehadiran per minggu saja itu Yunus hanya hadir dua hari dalam satu minggu. Itu bahkan kalau misalkan diambil dalam satu bulan itu hanya 30%, Pak. Oke. Hanya mungkin
Dari 25 hari mungkin Yunus hanya hadir sekitar 7, 8 sampai 9 hari saja, Pak. Oke, siap. Oke, berarti dari 1 bulan kalau dikalkulasikan itu udah hadirnya sekitar 5 hari begitu Pak Erwin ya. Ya. Mm-mm. Nah, mungkin Pak Erwin punya kesempatan apa nih yang Pak Erwin akan lakukan atau Baik, yang dimiliki sekarang Pak Erwin? baik. Beberapa kesempatan yang sudah saya lakukan yaitu yang pertama adalah berusaha menghubungi temannya karena kebetulan Iya, karena kebetulan di kelas saya itu ada temannya yang dekat dengan rumah Yunus. Namun ternyata Yunus sangat susah ditemui karena kadang-kadang anaknya lagi main dan di rumah nggak ada siapa-siapa. Kemudian kesempatan yang kedua yang pernah saya coba yaitu saya pernah mendatangi ke rumahnya dan di sini saya mendapatkan temuan baru, Pak. Jadi ketika saya datang ke rumah Yunus itu di rumahnya itu tidak ada siapa-siapa, hanya ada Yunus sendiri dan yang bikin saya kaget itu rumah ini saya kenal. Ternyata Yunus itu adalah adik dari Sulaiman murid saya 2 tahun yang lalu. Dan Sulaiman ini iya. ternyata punya kebiasaan yang sama waktu 2 tahun yang lalu itu Sulaiman juga jarang hadir dan nah tahun ini itu ternyata diteruskan nih kebiasaan buruknya itu eh, oleh Adiknya. adiknya. Jadi eh, Yunus nih sekarang jarang banget hadir ke sekolah. Bahkan saya sudah mengkonfirmasi ke wali kelasnya di kelas 5 itu memang Yunus itu kadang-kadang rajin hadirnya itu 1 2 hari dalam 1 minggu dan yang paling full itu ketika ada ujian saja. Nah kalau ujian Yunus hadir Pak seperti itu. Waktu di kelas 5 ya gitu jadinya. Oke, Uh, uh, siap. Iya, dari kekuatan tadi Pak Erwin menemukan hal baru gitu ya. betul. Mungkin bisa dikatakan ternyata latar belakang keluarga Yunus juga sangat memprihatinkan, gitu, Pak Erwin ya. Ya, Betul Pak. Betul. kalau misalkan dari apa ya dari latar belakang seperti itu, kemudian dari Yunus apa tuh dari Yunus sering bolos. Nah, kira-kira gini, Pak Erwin mempunyai keyakinan berapa persen lah, atau kalau kita skalakan 1 dengan 10, keberhasilan pencapaian tujuan Pak Erwin itu kalau misalkan dikali skala itu berapa Pak Erwin? Baik. Kalau dari harapan saya sih untuk Yunus ini karena dari latar belakangnya eh, Yunus ini sudah ditinggalkan oleh ibunya, jadi ibunya sudah meninggal dan Yunus hanya tinggal dengan ayahnya, kemudian dengan kakaknya yang perempuan dan yang laki-laki dan hal hal ini mungkin nih salah satu yang membuat berubah dalam diri Yunus menjadi tidak termotivasi untuk belajar. Dan harapan saya ke depannya Yunus itu yang tadinya sebelumnya ada di posisi 3 katakanlah itu saya harapkan ke depannya Yunus berada di posisi 8. Adapun Oke, ya, siap. Berarti Pak Erwin mengharapkan ya setidaknya Yunus rajin datang ke sekolah itu rajin dalam berada di posisi 8 atau tentang 8 gitu ya. 8 Nah, betul Pak. begini lanjut Pak Erwin. Dari tadi cerita Pak Erwin, nah saya pengen tahu gitu. Nah, dari masalah-masalah tadi atau dari kekuatan dan kekurangannya tadi, nah apa tuh mungkin ada hambatan gitu ya atau hambatan atau tantangan atau gangguan yang Pak Erwin alami ya Betul. ketika menghadapi Yunus tidak sering sekolah. Nah, bisa diceritakan Pak Erwin Betul. gangguan hambatannya itu seperti apa Pak Erwin dan Eh, apa solusinya gitu Pak Erwin baik, untuk baik, Pak. hambatan tadi Pak Erwin. Kalau dari usaha yang sudah saya laksanakan itu Pak, yang pertama memang kalau dari motivasi Yunusnya mungkin tidak terlalu ada masalah ya Pak ya, Ya, karena jadi Yunus tidak datang ke sekolah pun tidak ada masalah di sekolah oke ya. siap. Hanya saja yang saya pahami dan yang saya temui itu Yunus tidak memiliki motivasi atau dorongan
atau dorongan Oke. dari orang-orang sekitarnya untuk hadir ke sekolah. Jadi terkesan pihak keluarganya itu membiarkan saja. Dan Iya. dan ini yang salah satu yang menjadi hambatan karena pihak keluarganya terutama ayahnya ini sangat susah ditemui, bahkan kakaknya pun susah ditemui. Jadi rencana kedepannya Iya. jadi gini, dalam 2 kali kesempatan saya berkunjung ke rumahnya itu tidak pernah bertemu dengan kakaknya maupun ayahnya. Karena kebetulan waktu itu saya berkunjung pada jam istirahat, pada jam sekolah. Gitu. Namun rencananya ke depannya saya ingin mencoba untuk mengunjungi rumah Yunus itu di luar jam tersebut. Di di jam ketika misalkan orang tuanya atau kakaknya pulang dari kerjanya. Jadi karena kan belum pernah ketemu nih sama sama kakaknya maupun sama ayahnya. Seperti itu, Pak. Oke, siap. Begitu. Jadi begitu ya. Ketika Yunus atau hambatannya yang pertama, Yunus itu tidak motivasinya kurang. Betul. Kemudian orang tuanya ketika ditemui juga tidak tampak hadir di rumahnya. Begitupun juga Betul. dengan kakaknya. Nah, eh, kalau dari hambatan tadi gitu, ya, dari hambatannya seperti itu, kemudian Pak Erwin mungkin tentu mempunyai solusi gitu ya. Betul. Solusi atau apa tuh solusi rencana bagaimana cara menghadapi Yunus itu sendiri gitu Baik. Pak Erin. Apa solusinya? Dari rencana yang saya bayangkan, yang mampu saya pikirkan yaitu Pak, yang pertama adalah ada beberapa hal ya. Yang pertama adalah tadi tuh yaitu melakukan kunjungan ke tempat tinggalnya Yunus itu di luar jam kerja. Eh, Iya, Tujuannya siap. adalah agar misalkan jam jam kerja ayahnya dan jam kerja kakaknya itu jam pada saat mereka ada di rumah nanti saya akan berkunjung pada jam-jam tersebut gitu Pak, untuk memastikan komunikasi ini berjalan dengan baik karena Yunus ini eh, masih harus dimotivasi, harus masih terus didorong dan diberikan semangat oleh orang tuanya dan orang-orang terdekatnya agar bersedia dan semangat untuk berangkat ke sekolah gitu Pak. Terus Oke. untuk untuk kemungkinan yang kedua karena tadi itu ada kesulitan untuk bertemu dengan kakaknya dan keluarganya, mungkin saya akan meminta bantuan ke beberapa alumni dan orang tua alumni dan orang tua murid yang kebetulan juga rumahnya tidak jauh dari tempat tinggal Yunus, Pak. Oke, siap. Sangat ya, sangat bagus ya ketika kita tidak menemukan orang tuanya, kita memberikan atau kita memberi bantuan atau membuat bantuan kepada alumni kita yang dekat dengan Yunus gitu. Betul. Nah, lanjut Pak Erwin. Dari strategi tadi mungkin Pak Erwin mempunyai strategi yang prioritas gitu lah. Betul. Dikatakan bisa diprioritaskan ketika apa itu strategi-strategi tadi kan masih belum ini ya, belum apa tuh, udah bagus, tapi mungkin dari beberapa strategi tadi ada skala prioritasnya. Mungkin Pak Erwin akan mengambil skala prioritas yang strategi prioritas yang mana gitu Pak Erwin. Baik, dari beberapa pilihan tadi saya kemungkinan dan lebih cenderung cocok untuk melaksanakan prioritas utama tadi, Pak, yaitu datang ke tempat tinggal Yunus jam di luar jam mereka kerja, gitu. Jadi entah itu di akhir pekan, di hari Sabtu atau hari Minggu mungkin eh karena apabila hadir di malam hari sepertinya kurang kurang baik ya Pak ya karena Kurang kurang baik, eh, iya betul. ha- khawatir mengganggu istirahat mereka. Jadi kemungkinan saya akan melakukan kunjungan di hari Sabtu dan hari Minggu gitu Pak, langsung ke tempat tinggal Yunus dengan tujuan untuk memastikan bahwa saya bisa bertemu dengan orang tua Yunus maupun walinya Yunus seperti itu Pak. Oh, oke, siap. Jadi begitu ya. Jadi ketika prioritas yang Pak Erwin ambil itu mendatangi rumahnya di waktu pulang sekolah dan orang tua ketemu dengan orang tuanya. Nah, baik. Pak Erwin, nah kalau misalkan dari strategi tadi mungkin kan kita dari hambatan tadi ketika apa itu Pak Erwin datang ke rumahnya.
tidak menemukan orang tuanya ataupun kakaknya, mungkin Pak Erwin mempunyai jangka waktu lah gitu. Tidak mungkin kan terus-terusan hayu tuh terus-terusan mengurusi masalah Yunus tadi gitu. Dan Betul, mungkin betul, Pak. Pak Erwin mempunyai skala waktu atau jangka waktunya ketika dari awal masalah Yunus sampai dengan akhir, mungkin Pak Erwin mempunyai jangka waktu kira-kira berapa lama gitu Pak Erwin. Baik. Eh, dari yang saya rencanakan itu untuk menyelesaikan masalah Yunus ini ada di 1 sampai 3 minggu, Pak, gitu ya. Karena kalau Oke, misalkan siap. pertemuan dengan orang tua Yunus ini berhasil dan percakapan yang nanti akan kami lakukan juga berhasil, itu mungkin eh, penyelesaiannya bisa lebih cepat. Tetapi saya khawatirkan itu nanti pada saat pelaksanaannya itu masih ada hambatan-hambatan lain yang di luar dugaan saya gitu. Jadi saya akan memberikan jangka waktu 2 atau 3 minggu, Pak. Seperti itu. Oke, siap. Berarti dari hambatan, kemudian dari aksi tadi, Pak Erwin memiliki waktu atau mempunyai 3 minggu gitu ya. Nah, baik Pak Erwin, ini beberapa pertanyaan terakhir. Nah, dari awal sampai akhir gitu, ketika kita membahas permasalahan Yunus tadi yang tidak atau yang sering tidak masuk kelas gitu. Nah, apa sih komitmen dari para perencana gitu ya, dari aksi dari awal sampai dengan akhir itu dari permasalahan-permasalahan ini Pak Erwin? Baik, saya berkomitmen untuk melaksanakan rencana aksi tersebut secepatnya. Eh, itu mungkin akan saya mulai di kegiatan apa di akhir pekan ini saya akan coba untuk melaksanakan rencana aksi tersebut dan dan mudah-mudahan targetnya nanti yaitu adalah bisa berkomunikasi dengan orang tua Yunus dan hasil akhirnya nanti adalah Yunus rajin ke sekolah kembali seperti itu, Pak. Oke, siap. Pertanyaan terakhir mungkin Pak Erwin. Nah, Baik. dari awal sampai akhir kan mungkin aja Pak Erwin tidak berdiri sendiri. Nah, saya tanya, apakah sekolah sekolah mengetahui masalah ini Pak Erwin? Baik, Pak. Untuk saat ini sekolah belum belum mengetahui tentang permasalahan ini untuk masa di kelas 6 ini ya. Kalau misalkan pihak sekolah sudah mengetahui kondisi Yunus pada tahun-tahun berikutnya, tahun-tahun sebelumnya. Tetapi untuk tahun ini belum saya laporkan karena saya berniat untuk menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu oleh kemampuan saya gitu, Pak. Jadi nanti apabila misalkan saya sudah melakukan beberapa ikhtiar dan berhasil, saya rasa cukup untuk tidak perlu disampaikan ke pihak sekolah. Terkecuali kalau misalkan nanti apa yang sudah saya lakukan itu kiranya tidak tidak berhasil dan masih membutuhkan bantuan dari pihak sekolah, nanti tentunya saya akan berkoordinasi dengan pihak sekolah. Gitu. Oke, baik ya. Jadi untuk sementara masalah ini dihandle dulu sama. Nah, baik Pak Erwin, tadi dari sekolah. Kemudian apakah rekan-rekan Pak Erwin ada yang tahu mungkin dari kelas sebelum Pak Erwin kan sekarang ngajar Pak Erwin kelas Betul, betul. 6 gitu ya. Mungkin dari kelas 5 ada yang membantu untuk permasalahan ini Pak Erwin misalkan atau dari teman-teman Pak Erwin sendiri gimana? Betul. Yang share atau gimana? Oh ya, ada Pak. Nanti dalam melaksanakan rencana ini mungkin saya akan meminta bantuan yang pertama dari ibu wali kelasnya di kelas 5 di tahun sebelumnya. Kemudian salah satu teman saya yang kebetulan beliau bertempat tinggal tidak jauh dari rumah Yunus, mungkin nanti ketika saya tidak dalam waktu untuk berkunjung ke sana, mungkin bisa diwakilkan oleh teman saya yang kebetulan tempat tinggalnya tidak begitu jauh dari rumah Yunus seperti itu, Pak. Oke, siap. Berarti untuk sementara ini teman Pak Erwin ya, khususnya wali kelas kelas 5 terlibat itu ada kolaborasi gitu ya Ada antara Pak kolaborasi, Pak. Erwin dan wali kelas sebelumnya itu sangat sangat bagus itu Pak Erwin. Nah,
Alhamdulillah Pak Erwin, yang saya ajukan beberapa dari awal sampai dengan akhir, kemudian saya sudah menangkap bahwa Pak Erwin sudah mempunyai solusi gitu ya. Ketika Pak Erwin menghadapi Yunus yang apa itu yang sering tidak masuk Mhm. kelas, kemudian Pak Erwin mempunyai keyakinan bahwa strategi yang Pak Erwin akan laksanakan itu seperti yang Pak Erwin tadi katakan. Nah, kita ambil kesimpulan Pak Erwin, saya mau nanya nih yang terakhir, Baik. eh, bagaimana ini perasaan atau tindak lanjut dari sesi ini atau sesi kita sekarang ini Pak Erwin? Perasaannya bagaimana Pak Erwin setelah Baik. Pak Erwin mengungkapkan masalah dari awal sampai dengan akhir mengungkapkan solusi-solusinya, begitu Pak Erwin? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin Pas, setelah saya melaksanakan kegiatan percakapan ini, yang tadi sebelumnya saya misalkan, masih ragu dengan pilihan solusi mana yang akan saya ambil, namun setelah melakukan percakapan ini saya, lebih mem lebih menguatkan pilihan yang akan saya ambil, yaitu, di pilihan prioritas utama tadi, yaitu untuk, me me apa, melakukan pendekatan Datang. secara langsung terhadap, orang tua Yunus seperti itu. Kemudian, alhamdulillah juga saya sangat merasa senang, pada hari ini dapat melakukan percakapan dengan Bapak dan memperoleh, solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi, gitu, Pak. Oke, baik Pak Erwin, terima kasih sudah mempercayakan kepada saya curhat dengan saya tentang Baik, masalah Yunus tadi. Mudah-mudahan Pak Erwin kita nanti ketemu lagi hasil dari yang Pak siap Erwin utarakan, siap, bagaimana Pak. tindak lanjutnya, keberhasilannya bagaimana, kemudian Baik, mungkin nggak nanti ada hambatan-hambatan lagi. Nah nanti kita bicarakan lagi Pak Erwin, saya siap juga siap, Pak. penasaran bagaimana hasilnya, bagaimana keberhasilan dari percakapan kita hari ini. Mungkin itu saja Pak Erwin yang Baik baik. dapat saya Baik, bersamai dengan Pak Erwin. siap siap. Mudah-mudahan Terima kasih apa Bapak. yang kita bicarakan hari ini bermanfaat Pak Erwin. Amin amin. Terima kasih Bapak Yes. untuk waktu dan Sama-sama Pak kesempatan Erwin. Bapak ya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Irman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha Pak Erwin, damang. Aduh, selamat pagi Pak Irman. Alhamdulillah nih Selamat pagi pagi. ini cukup sehat ya. Bagaimana Pak Irman hari ini? Alhamdulillah sehat juga Pak Erwin, baik-baik saja. Kumaha Pak Erwin? Ah, Sebaliknya Pak Erwin gimana? Hari ini alhamdulillah begitu sehat, segar juga suasananya ya. Tadi malam ada turun hujan sedikit, jadinya pagi ini nyaman banget suasananya nih di sekolah. Oh iya siap. Eh, Mohon ke- Gimana? mohon maaf Pak Erwin sebelumnya kemarin saya menghubungi Pak Erwin, Ya, mengganggu waktu Pak Erwin untuk bisa berbicara empat mata dengan Pak Erwin. tidak apa-apa Pak Irman. Iya, saya kemarin cukup masih penasaran sebetulnya waktu Pak Irman nelpon, terus meminta waktu untuk ketemu, untuk ngobrol di sini kita. eh tapi tidak apa? Tidak ada permasalahan yang lain, misalkan di rumah keluarga sehat, Pak Irman? Alhamdulillah baik-baik saja Pak Erwin, tidak terkecuali ada sedikit ya menemukan masalah di sekolah Pak Erwin begitu. Oh gitu, Saya iya. pengen cerita-cerita saja ke Pak Erwin. Oh gitu, gitu, gitu. Oke, siap nih. Kira-kira eh, pertemuan hari ini Pak Irman mau cerita tentang apa nih? Ya, mau membahas apa sih? Oke, begini Pak Erwin, kemarin saya juga sempat bingung ya, karena kita apa ya menemukan sesuatu yang klop dengan Pak Erwin, saya rasa cocok gitu untuk berbicara dengan Pak Erwin gitu.
Gini Pak Erin, masalahnya ketika kemarin itu saya ke kelas gitu ya, kebetulan kan dari semua tingkatan itu pembelajaran baru, kemudian ya materi pembelajarannya juga baru, gitu yang Betul. dari kelas 7 itu kan naik dari SD, dari kelas 8, kelas 7, kelas 9, dari kelas 8. Nah, kemarin itu sempat saya menemukan suatu masalah gitu Pak Erin ketika saya akan mengajar materi baru di Betul. kelas 8 gitu ya, di kelas 8. 8 apa itu saya menemukan bahwa ketika saya mau belajar ternyata materi prasyaratnya atau materi yang sebelum-sebelumnya seharusnya harus dipelajari oleh anak ternyata tidak bisa. Nah, itu permasalahan yang saya ingin bicarakan dengan Pak Erwin gitu, Pak Erwin. Oh gitu. Jadi Ya, dari yang saya dengar barusan bahwa Pak Irman saat ini sedang menghadapi sebuah masalah di mana Bapak menghadapi siswa yang ternyata kesulitan dengan materi baru, terutama di mata pelajaran matematika. Dan hal ya, ini disebabkan karena eh, penguasaan materi anak-anak terhadap pengetahuan prasyarat untuk materi baru ini belum terpenuhi. Seperti itu, Pak ya? oke, ya siap. Betul, betul. Iya betul Baik. betul. Silakan dilanjutkan terlebih dahulu, Pak. Ya, seperti itu Pak Erwin. Jadi saya merasa kesulitan gitu ketika saya mau menyampaikan materi baru, ternyata materi prasyaratnya tidak eh, punya atau tidak ada di anak. Jadi saya mesti ada dilema, apakah saya langsung memberikan materi pembelajaran yang baru Oh atau iya. kita ngulang pembelajaran yang Hmm, sebelumnya atau materi betul. prasyaratnya itu tadi gitu Betul, tuh Pak betul, Erwin. betul. Karena Ya, dari yang saya tangkap barusan itu Pak Irman mengalami dilema apakah harus melanjutkan materi eh, yang yang sekarang sedang dibahas diteruskan saja atau memang harus mengulang terlebih dahulu iya, pelajaran persyarat betul. sebelumnya. Oh iya, betul, betul. Iya. Baik, baik Pak Irman. Nah, dan dari pertemuan ini kira-kira hasil seperti apa yang Pak Irman harapkan nanti? Oke, begini Pak Erwin, tentunya dari hasil percakapan kita, saya pengen adanya solusi gitu ya, solusi bagaimana cara yang terbaik untuk mengatasi masalah tersebut ya. Ketika antara dilema gitu ya, saya harus mencari solusi seperti apa, atau apakah lanjut pembelajarannya atau memberikan pembelajaran tambahan itu. Nanti diharapkan dengan dengan pembicaraan ini dengan Pak Erwin saya mempunyai solusi yang tepat sehingga tidak merugikan anak dan tidak merugikan pembelajaran di kelas gitu Pak Erwin. Baik. Eh, dari pertemuan ini Pak Irman berharap Bapak mendapatkan solusi akan dilema yang sedang Bapak hadapi antara bagaimana menghadapi siswa agar mampu memenuhi pengetahuan prasyaratnya tanpa tanpa harus mengganggu jadwal jadwal tahapan materi matematika yang akan diberikan. Seperti Pak ya. Ya, Nah, itu baik. siap Pak Erwin. Kalau eh, dari yang Pak Irman sekarang hadapi, kira-kira permasalahan ini jika diambil dalam skala 1 sampai 10 itu ada di posisi berapa itu? Kondisi anak-anak ini ada di posisi berapa? Oke, kalau dilihat dari jumlah gitu ya, dari jumlah kesiapan anak ketika menghadapi pelajaran baru, kemudian ada anak yang siap tidak mau pelajaran yang baru, saya rasa ini cukup di 50% atau dengan kalau skala ya di 5 gitu Pak. Cukup ya 50-50 lah. Jadi ya, Oh, itu. kalau diskalakan itu ya skala 5 kayaknya sebenarnya Baik. cukup gitu ya. Berarti, dari yang saya simpulkan bahwa kondisi murid-murid Bapak saat ini dalam kasus ini itu ada di posisi 5 ya Iya, siap. karena ini didasarkan pada jumlah peserta didik yang mungkin 50%-nya mampu dan 50%-nya masih kesulitan ya. Baik. Ya. Ki- eh, nah kira-kira nanti setelah Pak Irman melaksanakan rencana nanti itu harapan Pak Irman anak-anak ini nanti mencapai di posisi berapa?
kalau sekarang misalkan ada di posisi 5, nah kedepannya Pak Ya. Irman mengharapkan anak-anak ini ada di posisi berapa? Saya sih berharap untuk anak-anak untuk anak-anak ketika saya pembelajaran baru itu harap saya semuanya harus materi prasyaratnya harus bisa. Ya minimal kalau dari skala 9 atau 10 saya berasa di skala 9 anak-anak Hmm, mungkin hanya beberapa orang yang tidak bisa. Ini skala betul. 9 dari 9 ya, Masya Allah. Baik, harapan akhirnya gitu. betul, betul, betul. Eh, Oke, baik, siap. pertanyaan selanjutnya Pak Irman, apa eh, kesempatan seperti apa yang Pak Irman miliki untuk mencapai tujuan tersebut? Gitu. Rencana seperti apa Oke, yang sebenarnya Hmm, jadi rencana seperti apa yang ingin Pak ya Irman ambil untuk sebenarnya Oke. ya, sebenarnya rencana sih ada beberapa rencana gitu Pak Erwin, tapi entah ini menurut Pak Erwin gitu, maksudnya nanti kita apa tuh ya berbicaranya entah yang mana gitu yang lebih tepatnya gitu juga sebenarnya masih bingung. Nah, antara beberapa alternatif rencana saya juga udah menyediakan alternatif yang pertama ketika anak tidak mengetahui materi prasyarat itu saya akan apa tuh akan memberikan materi di awal ya sebelum pembelajaran mulai itu sekitar Hmm, 5 menit atau 10 menit pembelajaran mulai baik. kita sampaikan dulu materi prasyaratnya tadi. Jadi kalau misalkan aljabar ya kita selama 10 menit belajar dulu perkalian lah kita materi prasyarat. Kemudian yang kedua, setelah itu kita bisa anak yang belum bisa atau materi prasyaratnya kita tampung untuk berdiskusi di lain waktu pelajaran ya ketika istirahat atau di WA atau di yang lainnya di platform yang lainnya. Kemudian yang solusi yang terakhir ini ada satu lagi kita kumpulkan setelah pulang sekolah. Nah, kita beri jam tambahan tentang materi prasyarat tadi, khusus materi prasyarat di jam pulang. Nah, seperti itu paling untuk rencananya saya ke depannya gitu. Baik. Nah, eh, dari jawaban Pak Irman yang saya tangkap barusan itu terdapat tiga alternatif solusi yang sudah Pak Irman miliki ya. Yang pertama tadi adalah Iya, membahas pembelajaran sebelumnya di awal pelajaran sekitar 5 sampai 10 menit. Berarti hal betul. ini dilaksanakan di kelas. Kemudian yang kedua adalah mengumpulkan atau mendata beberapa siswa tersebut yang masih memiliki kekurangan dalam materi prasyarat tersebut, kemudian membahasnya baik itu di kelas maupun di WA ya secara daring Recording seperti in itu. progress. Kemudian Oke, ya siap. Betul. Pilihan ketiga adalah nanti Pak Irman berencana untuk mengumpulkan peserta didik tersebut dan memberikan jam pelajaran tambahan setelah pulang sekolah. Seperti itu ya Pak Irman ya. Oke, ya siap, Nah, betul. baik, baik. Dari ketiga rencana tersebut, kira-kira hambatan dan gangguan apa saja yang mungkin terjadi, Pak? Ya, kalau kita apa tuh kita paparkan satu-satu dari tiga rencana itu kita terbenturnya yang pertama tentang masalah waktu gitu. Ketika Betul. kalau misalkan kita di kelas otomatis dengan waktu segitu anak-anak bisa nggak untuk tercapai materi prasyaratnya. Kemudian Mm-mm. kalau apa tuh rencana yang kedua itu masih banyak itu masih banyak waktu tapi intensitas pertemuan dengan anaknya bisa tercapai atau tidak itu juga. Betul. Kemudian kalau yang ketiga, nah ini yang ketiga mungkin harus benar-benar apa ya benar-benar ikhlas anaknya dengan gurunya ketika kan orang lain udah pulang sekolah kemudian kita juga mungkin gurunya udah pulang sekolah. Nah, kita harus ada di sekolah dan anak-anaknya juga harus di sekolah. Ini benar-benar harus apa tuh mengefektifkan waktu dan benar-benar harus ikhlas gitu Pak Erwin. Nah Betul, itu betul. mungkin hambatannya ya dari segitiga waktu tadi. Eh, dari yang saya tangkap barusan bahwa hambatannya adalah ada di waktu ya. Iya betul. Eh, eh, nah, kira-kira nanti Pak Irman akan mempunyai solusi seperti apa nih untuk menangani masalah waktu ini nih? Oke, saya cenderung Pak Erwin dari
solusi yang satu, dua, tiga tadi gitu ya, saya cenderung mengambil solusi alternatif yang dua ketiga. Kalau yang satu itu udah jelas dengan waktu sedikit saya tidak apa tuh pesimis lah untuk Baik, baik, bisa menyampaikan ke anak, anaknya bisa bisa gitu. Tapi dengan baik. posisi yang kedua dan ketiga, saya optimis dengan waktu yang diberikan agak lumayan panjang, Hmm, kita bisa tercapai tujuan kita, yaitu memberikan anak belajar tambahan dan anak bisa menerima atau bisa apa tuh nerima pelajaran kita yang diberikan gitu. oke. Baik, baik Ya, Pak Irman. Dari yang saya dengarkan barusan itu Pak Irman lebih condong terhadap dua pilihan ya, ada pilihan kedua dan ya, ketiga. Dari dua betul. pilihan ini mari kita kerucutkan. Kira-kira Pak Irman lebih lebih cocok dan nyaman yang kira-kiranya dapat dilakukan dalam waktu cepat ini, itu pilihan yang mana nih? Pilihan yang satu atau yang kedua, Pak Irman? Kalau lebih tepat sih pilihan yang ketiga mungkin Pak Irwan ketika saya ketika saya mempunyai masalah pas hari itu juga nanti pas pulang sekolah kita kumpulkan anak yang belum punya materi prasyaratnya kita kumpulkan kita beri pelajaran tambahan tentang materi prasyarat tadi itu cenderung ke Baik, sana Pak Irwan baik, lebih baik ke sana. baik. Iya. Dari rencana Pak Irman ini, kira-kira akan mulai Bapak laksanakan itu mulai kapan? Apakah minggu depan atau misalkan gimana? Secepatnya Pak Erwin, kalau hari ini saya ke kelas, kemudian anak tidak bisa materi prasyarat, nanti siangnya saya kumpulkan untuk memberikan materi prasyaratnya. Siap, Itu Pak siap, Erwin. siap. Bagus. Terima kasih Pak Irman. Oke. Nah, kita sudah mendekati penghujung percakapan ini. Pertanyaan berikutnya, kira-kira apa sih ukuran keberhasilan nih dari rencana aksi Pak Irman ini nih? Apa sih ukuran bahwa bahwa apa nanti pada saat Pak Irman sudah melaksanakan rencana aksinya itu apa sih ukuran keberhasilannya? Oke, betul. Ini yang saya harapkan juga ketika saya memberikan materi gitu ya. Harapan saya ketika saya udah memberikan materi prasyarat tadi di jam pulang sekolah, nah pas untuk pertemuan berikutnya itu tidak ada anak lagi yang tidak bisa materi prasyaratnya. Jadi saya tidak ada hambatan Nah, untuk memberikan materi pelajaran baru gitu. baik, baik. Itu tolak ukurnya seperti itulah. Jadi tidak ada anak yang tidak bisa materi prasyarat gitu. Baik. Jadi untuk menegaskan salah satu ukuran keberhasilannya adalah nanti setiap anak menguasai materi prasyarat tersebut. Seperti Ya, itu? Baik. betul. Nah, eh apa komitmen Pak Irman terhadap eh, rencana tadi? Kemudian siapa dan eh, apakah ada orang lain yang mungkin akan dapat membantu Pak Irman dalam melaksanakan rencana ini? Oke, untuk komitmen saya untuk berkomitmen dari sekarang gitu ya, ketika saya udah totalitas belajar, ingin apa tuh, ingin menyukseskan pendidikan atau ingin berpartisipasi kepada anak mencapai tujuan belajarnya, saya harus benar-benar totalitas, harus benar-benar komitmen dalam melaksanakan aksi saya sekarang. Jadi continue lah ketika kita menemukan anak tidak bisa materi kita langsung pas siangnya kita berikan materi prasyarat. Nah, tentunya dari kegiatan ini juga saya tidak bisa apa tuh tidak bisa berdiri sendiri. Tentunya saya menggandeng teman-teman saya yang serumpun gitu ya. Yang maksudnya serumpun karena di SMP itu ada MGMP sekolah. Betul. Nah, kalau MGMP di luar sekolah kan terlalu jauh karena ini materinya spesifik di sekolah. Nah, saya bisa minta bantuan ke teman atau dari sekolah, mulai dari sekolah yang menyediakan ya lokasi gitu ya ketika waktu pulang ya sebelum kita beres ya, kan kita minta fasilitasi dulu, kelas jangan dulu ditutup. Kemudian dari teman-teman boleh kita minta bantuan untuk mengajar bareng atau mungkin kita dibagi-bagi kelasnya. Kalau misalkan ada anak 10 orang, kita bagi menjadi 5 orang. Jadi nanti teman-teman yang membantu atau sharing saling mengisi kelasnya. Begitu Pak Erwin. Jadi Baik. banyak kolaborasi lah dengan teman-teman sekolah. Baik. Jadi Pak Irman sudah mempersiapkan bahwa ada beberapa rekan Pak Irman yang siap membantu rencana aksi ini ya. Oke, siap Pak Erwin. Iya betul. Eh, baik Pak Irman,
Pertanyaan terakhir, ini mungkin apa yang Pak Irman dapatkan nih dari percakapan kita hari ini nih, dari sebelum Pak Irman tadi melakukan percakapan, kemudian sekarang setelah melakukan percakapan dengan saya itu bagaimana nih? Ada apa yang sudah Pak Irman dapatkan? Oke, betul Pak Erwin. Yang awalnya tadi sempat bingung juga kan ketika saya menghubungi Pak Erwin, saya sempat bingung itu bagaimana cara apa ya, cara yang terbaik lah yang saya ambil untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi dengan alhamdulillah dengan sharing, dengan adanya Pak Erwin, ngobrol dengan Pak Erwin, saya bisa lebih memantapkan lagi rencana atau apa tuh tindakan yang saya ambil ya itu rencana yang mana alhamdulillah pada kesempatan ini saya benar-benar mantap gitu benar-benar udah yakin bahwa rencana yang akan saya ambil itu adalah tadi rencana yang ketiga sesuai dengan yang sudah kita Mm-mm. Oh, obrolkan kenapa tadi nih Pak Erwin berangkatnya? saya yakin oke Baik, baik. Terima kasih Pak Irman. Mudah-mudahan oke nanti kedepannya kita, saya berharap bisa menjadwalkan kembali untuk mengevaluasi dan sebagai tindak lanjut juga dari coaching ini. Mudah-mudahan saya juga ingin tahu bagaimana hasil dari rencana aksi yang Bapak laksanakan di Skalas tersebut ya. Oke, siap Pak Erwin. Nanti kita ngobrol bareng lagi. Keberhasilan dari obrolan sekarang itu bagaimana Siap, dan siap. gimana keberhasilannya gitu Pak Erwin. Baik, Mohon baik. maaf Pak Erwin, waktunya Siap, sudah siap, Pak Irman. terganggu oleh saya gitu Pak Erwin. Oke, siap. Sukses terus, Pak Irman. Oke, siap Pak Baik, Erwin. kita tutup saja coaching hari ini. Semoga Pak Irman senantiasa sehat dan berhasil dengan rencana aksinya. Sukses selalu, Pak Irman. Oke, siap Oke. Pak Erwin. Amin.